It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam
Bunda semuanya, sahabat-sahabat Meaningful Ways. Sebelum kita mulai, seperti biasa, supaya kita mendapatkan amal jariah, kita share-share kembali link kajiannya, dan juga kita siapkan catatan yang insya Allah akan bermanfaat suatu saat nanti. Kita awali dengan doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amal mutaqabbalan. Allah hujamkanlah ilmu pemahaman kepada kami semuanya yang belajar pada hari ini ya Allah. Mudahkan lisan guru kami Bunda Ambar yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang healing di akhir tahun ini ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Bunda Ambar kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali rasanya pagi ini kawan-kawan kita bisa silaturahim di sini. Tidak lupa kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberikan limpahan kebaikan untuk kita dan juga tidak lupa kita panjatkan sholawat kepada Rasulullah SAW, junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya semoga kebaikan sampai kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya. Oke, izin saya sambil share screen ya. Suaranya aman, Ustadz? Tidak terlalu besar ya? Aman Bunda. Oke, baik. Alhamdulillah kawan-kawan, Insya Allah pagi ini mudah-mudahan Allah berkahi, banyak Allah curahkan kasih sayang di Jumat pagi yang saya tiba-tiba getar ya. Allah masih kirim kita kebaikan, Allah masih izinkan kita tadi pagi bangun sholat subuh, Allah masih bangunkan kita dalam keadaan yang terbaik. Allah masih kasih kita nafas, masih bisa melihat, masih bisa bergerak, dan banyak nikmat lain yang mungkin belum sempat kita syukuri, yang seringkali setiap hari kita lupa syukuri, yang mungkin selama ini kita lebih banyak fokus sama hal-hal yang belum Allah kasih sama kita. Tapi kita lupa fokus berterima kasih sama apa-apa yang udah Allah kasih yang begitu banyak. Sehingga rasanya hidup kita menderita bukan karena tidak bahagia, tapi bisa jadi kita hidup menderita karena kita lupa bersyukur kawan-kawan. Dan mungkin banyak di antara kita yang hatinya sempit, dadanya sesak, bukan karena hidupnya nggak baik, tapi bisa jadi kita banyak lupa bersyukur sama nikmat-nikmat yang Allah kasih selama ini. Masya Allah kawan-kawan. Karena kalau memang bahas tentang syukur itu rasanya nggak akan ada habis-habisnya ya kawan-kawan. Nggak akan pernah cukup rasanya. Kalaupun tinta di laut, air laut itu jadi tinta untuk menuliskan syukur, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kebaikan dari Allah. Jadi sebenarnya hidup kita itu indah. Hidup kita itu sebetulnya sangat-sangat indah. Karena yang buruk itu seringkali ada di pikiran kita aja ya kawan-kawan. Yang bikin kita rasanya capek, lelah, banyak marah, hati yang jadi sempit. Ya itulah. Dan hari ini insya Allah judul yang akan kita bahas tentang healing ya Bapak Ibu. Introspeksi diri kita di akhir tahun yang mungkin biasanya kita kan eh, setiap akhir tahun tuh suka bikin resolusi ya. Banyak saya suka lihat di media sosial gitu. Resolusi tahun sekian gitu. Resolusinya banyak yang di remedial gitu ya. Mungkin tahun ini belum tercapai. Tapi kemudian itu resolusi itu bertahan berapa tahun yang tidak tercapai-capai gitu. Kenapa kita bisa sampai seperti itu? Nah, bisa jadi ada hal-hal yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sih rasanya setiap tahun kok rasanya sama-sama gitu-gitu aja? Kok setiap tahun rasanya kok nggak ada perubahan ya? Setiap tahun kok rasanya
tidak ada perbaikan. Justru malah setiap tahun kok malah kayak makin penurun ya kecenderungannya gitu. Dalam ibadahnya mungkin yang tadinya kita mau naikin level ibadah kita, tapi kok rasanya makin sini makin kendor, makin loyo, dan rasanya semakin ngerasa gagal menjadi manusia. Pengen sih dari tahun kemarin niat jadi ibu yang lebih baik, tapi nyatanya pengen sih eh, di tahun berikutnya itu kita memperbanyak sholat duhanya, memperbanyak tahajudnya misalnya. Tapi kok rasanya kok makin sini fluktuasinya makin tajam ya. Apalagi gradasi turun itu semakin luar biasa menukik. Nah, sehingga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya untuk merefleksikan diri kita dan mengintrospeksi diri kita. Karena sebetulnya introspeksi itu nggak harus akhir tahun juga ya, setiap hari mungkin kalau perlu ya. Nah, baik, kelewat. Nah, jadi bicara soal healing, kawan-kawan. Selama ini kan kita biasanya kalau dengar kata healing tuh yang terlintas di apa pikiran kita itu sesuatu hal yang menyenangkan, ya nggak kawan-kawan? Bisa jadi ke pantai, ke salon, ibu ya. Kalau ibu-ibu mungkin belanja, check out ya nggak? Apalagi sebentar lagi nih angka kembar ya, hari olahraga, hari apa? Hari belanja nasional. Wah, itu kan biasanya ibu-ibu kalau udah tanggal kembar tuh yang nggak butuh juga tiba-tiba buka itu karena apa? Karena ada diskon, karena free ongkir, karena buy one get one free. Itu kan berbagai macam kesenangan ya, 12-12 ya. Kebayang itu setiap bulan ada hari belanja nasional. Sehingga kita dibuat terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ya nggak kawan-kawan? Kegiatan yang bikin kita seneng, kegiatan yang bikin kita lupa sejenak dari segala kemelut hidup. Ya, ibu-ibu kan kalau searching-searching doang tuh lumayan tuh ya, bikin segar-segar gimana gitu. Padahal itu sebetulnya hanyalah proses pengalihan, mengalihkan sejenak kita dari segala macam luka yang sedang dirasa, mengalihkan dari sakit yang sedang lagi kita rasakan gitu ya. Jadi pemulihan itu berbeda dengan pengalihan, tidak sama. Hal-hal yang sering kali kita sebut dengan healing itu sebetulnya bentuk-bentuk pengalihan, bentuk-bentuk pelarian diri, bentuk-bentuk denial, bentuk-bentuk escape kabur dari sesuatu yang tidak mau kita hadapi. Apa yang tidak mau kita hadapi? Banyak hal yang ingin kita hindari dalam hidup. Kesedihan, kekecewaan, kemarahan, ya enggak? Dan emosi-emosi lain yang seringkali kita sebut dengan emosi negatif. Nah, banyak orang yang tidak terbiasa dengan apa ya, rasa tidak nyaman, ya. Cuma lihat-lihat doang sih gitu ya. Ya, window shopping betul. Jalan-jalan ke mall, ya, cuci mata gitu kan, lihat belanjaan-belanjaan. Itu bentuk-bentuk pengalihan. Sejenak memang kita lupa akan segala kesedihan yang lagi kita rasakan. Tapi setelah pulang dari mall, pulang dari gunung, pulang dari pantai gitu ya, itu mood swingnya tetap ada, ya. Turbulensi emosinya masih banyak. Itu kembali lagi ke setelan. Sehingga semakin sering kita mengalihkan, semakin sering kita melarikan diri seperti itu, sebenarnya semakin capek kawan-kawan. Karena sejauh apapun kita menghindar, sejauh apapun kita menjauhi hal-hal yang tidak kita suka, kalau ternyata hal itu diperuntukkan untuk kita, sudah Allah takdirkan untuk kita, maka sampai kapanpun hal itu akan eh, tetap hadir dalam hidup kita. Sekuat apapun kita menolak, maka ia akan tetap datang. Makanya capek kita
hidup gitu ya, menghindari sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk kita. Dia akan ngejar terus tuh. Semakin sering kita mengalihkan, semakin sering kita mengganti itu dengan suatu kesenangan-kesenangan yang kita anggap bisa menyembuhkan, itu kita akan semakin lelah. Lelah kenapa? Lelah menghindari sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk kita. Nah, itulah kenapa banyak manusia yang eh, tersakiti, banyak manusia yang terluka, menahan kecewa, beban, membawa beban banyak sampai bikin sakit bahu nih ya. Dan kawan-kawan ketahuilah ya, sebenarnya ketika sakit bahu ini, ketika pegel, pegel di bahu itu sebenarnya itu sakit imajiner. Karena apa? Dia terlalu banyak membawa beban-beban yang ia bawa kemana-mana. Beban-beban di masa lalu yang berat, yang banyak, dia pikul kemana-mana. Sehingga beban beratnya itu tanpa sadar kita gendong terus kemana-mana. Makanya ada orang yang udah dipijit, udah dimasas, udah direfleksi, udah segala macem. Tapi kok badan masih nggak enak, badan masih pegel, ini bahu rasanya berat, kenceng terus ya. Harus gimana lagi? Nah bisa jadi sebenarnya bukan bahunya yang capean, tapi itu beban imajiner yang tidak tampak. Karena apa? Begitu banyak hal-hal yang perlu kita lepaskan, itu kita bawa kemana-mana. Kemarahan yang seharusnya kita lepaskan, itu kita simpan. Kebencian yang seharusnya kita lepaskan, itu kita simpan dan kita bawa kemana-mana. Kekecewaan, kesedihan, luka-luka yang lain, itu kita simpan terus. Jengkel sama perilaku pasangan, diingat-ingat terus. Jengkel sama perilaku anak, diingat-ingat terus. Itu dibawa kemana-mana lukanya. Sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan apa ya, bukan jalan-jalan keluar, ke salon, ke pantai, nonton, ke mall segala macam. Yang kita butuhkan hanyalah melepaskan apa yang ada di pundak kita ini. Karena semakin jauh kita berlari, kalau kita perginya kemana-mana bawa beban, itu ya akan tetap capek kawan-kawan. Nah, sekarang kita cek selama ini yang sudah kita lakukan, apakah pemulihan atau pengalihan. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini hanya mengalihkan aja, hanya untuk melupakan sejenak segala kesedihan yang ada, melupakan sejenak hal-hal yang membuat kita sedih, gitu ya. Karena kan biasanya kita ketika diingatkan sama sesuatu hal yang bikin kita sedih, ah udah nggak mau yang sedih-sedih, udah nggak mau yang bikin-bikin gini, selalu denial. Padahal penting bagi kita untuk menghadapi kesedihan itu, menemui kesedihan itu. Dan anehnya, banyak orang yang pengen pulih, tapi tidak mau berani menemui lukanya. Banyak orang yang pengen sembuh, tapi nggak berani menemui lukanya. Ibarat anak kecil yang jatuh itu ketika jatuh, dia misalnya di aspal, kan berdarah tuh, kulitnya sobek. Dia pengen sembuh, pengen nggak sakit lagi, tapi ketika mau dibersihkan sama cairan desinfektan misalnya ya, pakai kapas, pakai air hangat, itu dia nggak mau menolak. Karena kenapa? Perih. Dia pengen sembuh, nggak mau ngerasain sakit lagi, tapi ketika mau diobatin, dikasih obat merah, dia menolak. Nggak mau diobatin perih. Nah, kita jangan-jangan seperti itu. Kita pengen sembuh, tapi tidak mau, tidak berani menemui lukanya. Ketika dihadapkan sama hal-hal yang membuat kita ke-trigger mungkin ya. Banyak orang yang udah nggak sanggup. Udahlah, tutup rapat-rapat. Memutuskan untuk tidak pernah membahas itu lagi. Padahal kalau luka itu apa ya, masih basah gitu kan. Itu kalau ditutup rapat-rapat bahaya banget ya, nggak bisa bikin infeksi. Sehingga memendam luka terlalu dalam, terlalu lama, bahkan bertahun-tahun, trauma yang berkepanjangan, itu bahaya banget. Kenapa? Ya bisa bikin infeksi. Bisa kemana-mana nanti, bisa jadi yang lain-lain. Semakin sering kita mengalihkan, artinya kita semakin menutup luka itu dalam-dalam. Dan berharap biarlah waktu yang menyembuhkan katanya, ya nggak? Apakah iya waktu bisa menyembuhkan? Ternyata yang bisa dilakukan hanya oleh waktu hanyalah mengendapkan. Jadi tidak benar-benar menyembuhkan, dia hanya mengendapkan. Dia memang menjadi tidak
apa ya, tidak muncul, akan tetapi dia masih ada lukanya di dasar, hanya terendap. Satu saat bisa muncul. Kalau ke trigger, kalau sesuatu itu bisa muncul. Makanya kalau nggak diberesin, itu bisa terus-terusan ada di dalam diri kita. Dan itu akan sangat-sangat mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Makanya kenapa ada orang yang mood swing, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa ngakak, tiba-tiba pengen nangis kejer. Kalau udah gitu fasenya, itu mood swingnya cepat. Artinya ada sesuatu yang di dalam diri yang masih terendap, yang belum selesai. Kawan-kawan lihat deh, kalau di lingkungan sekitar kita ada orang yang dia kalau ketawanya lepas sekali ngakak banget ya, kenceng. Itu sebenarnya dia sedang berusaha menutup rapat-rapat apa yang ada di dalam dirinya. Rasa sakit yang bersarang di dalam dirinya. Kenapa dia mengalihkan dengan banyak tertawa, dengan menampilkan seolah-olah dia bahagia dengan hidupnya. Ah, capek kawan-kawan, ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, introspeksi, proses merenungkan dan evaluasi diri. Jadi karena intro itu ke dalam. Jadi yang dicek, yang dilihat, yang disimak, yang diperhatikan itu di dalam diri kita, bukan diri orang lain. Nah, selama ini yang bikin kita capek, kita sibuk ngurusin orang lain ya nggak? Ke dalam diri orang lain. Kamu tuh harusnya jangan begini. Kamu tuh jadi suami harusnya begini. Kan tugas suami bukan begini, harusnya begitu. Kamu tuh kalau jadi anak harusnya begini. Nah, kamu kalau jadi tetangga harusnya begini. Kita sibuk ngurusin orang lain. Kita sibuk bagaimana orang lain tuh harus bersikap. Kita berharap orang lain tuh selalu baik sama kita. Kita berharap orang itu mau ngikutin seperti apa yang kita inginkan. Pokoknya kita sibuk aja mengevaluasi orang lain. Kalau seperti itu kita nggak akan pernah ketemu kawan-kawan. Kita akan malah semakin sakit, bukannya sembuh. Karena kenapa? Semakin kita berharap orang lain melakukan sesuatu terhadap kita, itu semakin apa ya? Besar kemungkinan untuk kita terluka. Karena apa? Ya belum tentu orang lain mau ngikutin apa yang kita mau. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini salah satu orang yang belum matang secara emosional. Jadi orang lain itu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita. Seolah-olah mereka itu harus nyenengin kita. Mereka harus selalu bisa memenuhi apa yang kita mau. Ke anak-anak, kita taruh ekspektasi yang begitu tinggi. Tapi kemudian tidak melakukan itu dianya. Akhirnya kita kecewa, patah, terlukalah lagi kita. Di saat keadaan tidak sesuai harapan, yang dimarahin siapa anak-anak. Padahal sebetulnya yang perlu kita cek adalah ke dalam diri kita. Karena tidak ada orang yang eh, bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Mereka semua itu, orang-orang di luar diri kita, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita. Suami tidak bertanggung jawab harus membahagiakan kita, anak tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, enggak ada sama sekali. Jadi, bersiaplah terluka ketika kita mengharapkan dia berperilaku seperti apa yang kita mau. Nah, ini nih yang perlu kita evaluasi dan kita renungkan. Oh, ternyata salah ya ketika kita berharap dia berbuat sesuatu sama kita. Jelas salah. Karena bisa jadi mereka itu kan manusia. Manusia itu sumbernya kekecewaan, ya nggak? Sudah berapa kali Anda patah hati dan kecewa karena manusia? Sudah berapa kali Anda patah hati dan kecewa karena berharap sama manusia? Dan sudah berapa kali Anda melewatkan pelajaran dari itu? Sudah tahu manusia itu tempatnya mengecewakan. Kok Anda masih berharap? Nah, inilah kawan-kawan yang perlu kita renungkan bahwa ternyata saya ini sudah melakukan kesalahan berkali-kali ya dengan berharap sama manusia, dengan berharap suami baik, dengan berharap istri baik, dengan berharap anak nurut, dan berharap orang-orang di sekitar kita itu ngikutin maunya kita.
Itu tuh sumber banget tuh, sumber luka, ya enggak? Jadi sebelum kita menyembuhkan lukanya, kita perlu tahu dulu sumber lukanya apa aja yang bikin kita luka. Maka proses introspeksi ini eh, penting untuk dilakukan. Biar apa? Biar kita tidak tidak terluka karena hal yang sama gitu. Tidak lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Serius deh, manusia itu sumber kekecewaan banget. Makanya Allah sudah sampaikan, maka berharaplah kepadaku saja. Ya enggak? Ini tuh hal sederhana, hal kecil sebetulnya yang perlu kita latih, perlu kita biasakan agar kita tidak terluka terus, ya. Terus kita gimana, Bun? Interaksinya seperti apa? Kan harus ada seiring sejalan, ya. Karena ini kita membahas tentang diri kita, maka yang akan kita ubah, yang akan kita perbaiki adalah diri kita aja. Karena kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Itu satu hal yang perlu kita pahami betul-betul agar kita punya mental yang kuat dan tidak gampang baper. Sadari bahwa kita hanya bisa mengubah diri kita. Kita nggak punya kuasa apapun untuk mengubah orang lain. Tapi kan Bun, suami itu harus gini. Iya, betul. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengubah itu. Yang membuat seseorang bisa bergerak, paham akan sesuatu. Itu hanya Allah yang berkuasa. Kita sama sekali nggak punya kuasa untuk membuat dia paham. Kita sama sekali nggak punya kuasa untuk membuat dia mengerti. Karena yang mengizinkan dia paham atau tidak ya Allah, suka-suka Allah. Karena kan suami kita milik Allah, anak kita milik Allah. Suka-suka Allah kapan bikin dia paham, kapan dia mengerti. Kita sama sekali nggak punya kuasa apapun. Tugas kita hanya apa? Hanya ngingetin, hanya berdakwah, hanya bersyiar. Masalah berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu mutlak haknya Allah. Kapan ingin bikin dia sadar, paham dengan semua ini, dengan segala tanggung jawabnya. Tugas kita, fazakir, innama anta muzakir. Berilah peringatan, karena sesungguhnya tugasmu hanyalah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau sama sekali nggak punya kuasa atas mereka. Nah, yang bikin patah adalah kita pengen mengubah orang lain. Ini yang berat. Tapi kan dalam rumah tangga suami istri harus begini. Nah, ketika sudah mulai berharap suami itu harusnya begini, siaplah kecewa. Ya, catat benar tuh. Tulis gede-gede catat tuh. Hai diri, bukan tugas kita untuk merubah apapun di luar diri kita, ya enggak? Maka yang perlu kita ubah itu ke dalam diri. Makanya namanya introspeksi, bukan ekstrospeksi. Dan Allah nggak akan mengubah suatu kaum sampai apa katanya Bu terusannya? Apakah sampai orang itu mengubah apa-apa yang ada di luar dirinya atau yang ada di dalam dirinya? Nah, gimana tuh catatannya? Iya, mengubah yang ada di dalam dirinya, bukan yang mengubah di luar dirinya. Jadi memang kita sampai kapanpun nggak akan bisa mengubah orang lain. Ini satu hal fundamental yang perlu kita ingat baik-baik. Iya, karena Allah tuh memang yang diperintahkan sama Allah tuh, ya Allah kan mengubah, ya nggak? Tapi tugas kita hanya mengubah yang ada di dalam dirinya sendiri. Artinya apa-apa yang bisa kita kendalikan, apa-apa yang bisa kita lakukan. Contohnya gimana? Ketika suami nggak sesuai dengan harapan,
Ketika suami bertindak nggak sesuai dengan yang kita suka, bagaimana kita merespon dia, itulah yang bisa kita kendalikan. Apakah kita bisa tetap berkata baik atau mulai bernada tinggi, itu kan pilihan kita. Itu respon kita. Kita kita nggak bisa ngatur bagaimana orang lain harus bersikap kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan respon bagaimana kita bereaksi terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Dan satu hal, kita hanya akan dihisab oleh Allah atas apa-apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Jadi tenang aja, kita nggak akan bertanggung jawab atas perilaku orang lain terhadap kita. Nggak. Yang akan kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana kita merespon kejadian atau seseorang yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Nah ini perlu dicatat baik-baik ya. Jadi nggak usah fokus sama apa-apa yang nggak dihisab sama kita. Semakin kita berharap, oh harusnya tuh dia begini. Itu akan terus memupuk kekecewaan. Tahun depan kita akan begitu lagi nanti. Kalau ini tidak dipahami sekarang, kalau kita tidak refleksikan sekarang, itu tahun depan kita akan terluka lagi karena hal yang sama lagi. Jadi kita berlatih untuk apa ya, fokus sama apa-apa yang kita pertanggungjawabkan aja, yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Nah, kalau kita nggak paham nih konsepnya, kesalahannya, sumber penyebab lukanya di mana, itu tahun-tahun ke depan kita akan begini terus, terus aja gitu, sampai Upin Ipin rambutnya dua. Akan terluka karena kasus yang sama, ya. Kasus serupa, mungkin kasusnya beda, tapi polanya tuh sama. Mungkin sekarang nggak dikecewakan sama suami, nanti dikecewakan sama anak, nanti dikecewakan sama saudara, sama orang tua, sama mertua, dan lain-lainnya. Ya, Ibu Pusparini, ya, oke, catat Bu. Update status. Biar semakin banyak orang yang menyadari bahwa kita ini memang hanya dihisab oleh apa-apa yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi fokus sama itu aja. Gak usah ngatur orang lain tuh harus berbuat seperti apa sama kita. Enggak, biarin aja dia mau berbuat apa. Tugas kita ngingetin kapan dia berubah, kapan dia sadar. Ya suka-suka Allah. Orang dia punya Allah. Ya terserah Allah kapan mau bikin dia sadar. Nah, jadi ini perlu kita renungkan baik-baik. Selama ini apa aja yang udah bikin saya kecewa, sakit, dan kayaknya lukanya bertahun-tahun nih. Kejadian yang sudah bertahun-tahun cahaya yang lalu masih diungkit-ungkit, masih dibahas-bahas gitu kan. Akhirnya jadi beban di sini nih. Ya enggak? Emang kenapa sih kita bisa sakit pundak di sini? Apakah kita habis apa menggendong etalase gitu dan lari dari Bandung ke Surabaya sampai berat? Kan enggak ya. Itu beban imajiner aja sebetulnya. Makanya pegel-pegel. Ya, kenapa penting? Nah, kita biar bisa introspeksi, kita perlu belajar why-nya dulu nih. Karena kalau nggak tahu seberapa pentingnya, kita akan berat melakukan ini. Nah, biar apa? Ini menutup tahun dengan pemahaman yang lebih dalam. Jadi nggak sekedar melewati akhir itu dengan ya waktu berlalu gitu aja tanpa ada yang dipelajari, tanpa ada yang kita maknai. Memang masa lalu itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita ulangi lagi. Tapi kita bisa, apa nih yang bisa dipelajari dari masa lalu ini? Pola salah yang mana yang sudah kita lakukan selama ini? Jangan sampai diulangi di pola di kemudian hari. Sehingga ini jadi apa ya pijakan bahwa di tahun-tahun ke depan itu jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Ya enggak? Jangan sampai kita terluka karena hal-hal serupa. Bahkan berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun. Dan jangan cuma sekedar tahu kalau itu salah, tapi juga bagaimana kita
menyadari sepenuh kesadaran bahwa oh iya salah ya seperti ini. Dan kita memilih hal yang untuk menyehatkan kita, bukan hanya menyehatkan fisik, tapi menyehatin batin. Karena capek batin tuh lebih melelahkan. Saya mau tanya deh sama bunda-bunda, ayah, ayah bunda. Anda kalau disuruh milih, lebih mending capek fisik apa capek batin? Ya, fisik, capek fisik. Ya, kalau capek fisik, tinggal istirahat, terbahan, tidur, selesai. Ya nggak bangun tidur seger. Tapi kalau yang capek batin, meskipun tidur udah berjam-jam, bangun tidur tetap pegel, capek, badan nggak seger. Coba Anda jujur deh, selama ini berapa kali Anda bangun tidur dalam keadaan yang segar, bugar, hati lapang, beban itu kayaknya ringan dan menghadapi hari itu rasanya optimis. Nah, kapan? Berapa kali Anda selama ini bangun tidur yang seperti itu? Luar biasa kawan-kawan. Sehingga eh, kalau kita sadari, oh ternyata pola tidur saya selama ini begitu ya. Bangun tidur itu rasanya beban seperti berat, kepala berat, terus hati juga rasanya biasa aja. Nah, kalau kita sehari-harinya sering seperti itu, bisa jadi kawan-kawan. Ya artinya kita masih hmm, menyimpan banyak beban yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sehingga rasanya badan itu berat, capek gitu. Nah, penting introspeksi ini, kawan-kawan, kita memahami betul, oh ternyata hal itu tuh salah ya. Oh, ternyata ketika kita berharap kepada yang salah itu melelahkan ya dan membuat kita luka ya. Berarti kita tahu apa yang harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Ya enggak? Kita tahu apa yang harus dilakukan karena belajar dari langkah-langkah yang sudah kita pernah ambil di masa lalu. Oh, ternyata begini tuh bikin sakit ya. Itu tuh harus disadari karena kalau nggak disadari kita akan tersakiti lagi. Bukan oleh orang lain tersakitinya, tapi karena ekspektasi kita sendiri. Sehingga kita mempersiapkan diri untuk tahun depan itu, di tahun-tahun kemudian, di tahun yang baru, itu kita punya satu eh, apa ya target yang akan dicapai. Biasanya nih kan ya, mak-mak resolusi tahun depan apa? Diet, badannya kurus. Itu kayaknya resolusi bertahun-tahun yang sulit dicapai. Bukannya turun malah naik terus. Pokoknya mulai tahun depan rajin olahraga, diet, segala macam gitu. Gitu ya. Resolusinya disiapkan lagi tahun depan lagi begitu terus. Dan banyak dari kita resolusi itu hanya seputaran fisik, materi gitu ya. Hal-hal yang terlihat, hal-hal yang ya material. Nah, coba sekarang gitu ya, kalaupun mau diet, boleh kok kita resolusi diet. Coba dietnya tambahin lagi. Ya, dietnya bukan hanya dari makanan-makanan yang tidak sehat, tapi diet misalnya diet tidak makan bangkai saudara sendiri misalnya ya. Stop ngomongin orang. Karena kan kita sebagai perempuan tuh ya itu ya salah satu yang berat bagi perempuan tuh menjaga lisan. Kadang kalau udah ngumpul sama besti ya, si A sama si B ketemu ngobrolin si C. Si A sama si C ketemu ngobrolin si B. Begitu aja. Nah, itu coba kita kalau mau dimasukkan ke dalam salah satu list di resolusi tahun depan boleh tuh. Ya Allah, saya mau diet, diet dari makan bangkai saudara sendiri.
Karena ya Allah, jangan-jangan saya selama ini kegemukan itu bukan karena sedikit makan, tapi kebanyakan makan bangkai. Ya, jadi beban imajiner. Bun, saya makannya sedikit, udah nggak makan nasi, terus makan juga sedikit, kenapa ya? Tapi kok gemuk terus. Nah, bisa jadi makanan-makanan yang lain tuh yang masuk ke dalam tubuh kita, ya nggak? Masya Allah. Jadi yang hal yang perlu kita siapkan tuh yang seperti itu, kawan-kawan. Jadi dari masa lalu kita eh, pelajari pola yang sudah terlewati itu apa dan bagaimana hasilnya. Itu kan kita perlu paham. Jangan-jangan kita dari tahun ke tahun itu mengulang pola yang sama terus-menerus. Kita akan terus ada circle dalam lingkaran yang mengulang. Setiap tahun gitu aja, nggak ada perubahan. Nah, manfaat healing apa? Meningkatkan kesadaran diri. Apakah selama ini saya nggak sadar? Seringkali manusia itu banyak nggak sadarnya, yang tidak benar-benar hidup, ya, yang tidak eh, kesadarannya, kehadirannya, fokusnya, pikirannya, jiwanya, raganya di saat ini. Jadi ketika kita introspeksi ini, eh, kita perlu apa ya, sering-sering membangun kesadaran. Sadar dalam apa? Ya ngapa-ngapain sadarin. Mau makan sadar, mau minum sadar, mau bicara sadar, mau ngapain pun disadarin. Makanya kalau kita sering-sering ada di kesadaran ini, kita akan lebih mudah menguasai diri kita. Ketika tadi ngumpul kan sama bestie-bestie kan, sadarin nih, apa yang kita omongin itu sadarin. Nah itu kawan-kawan, ya. Mau makan juga disadari. Sehingga kalau kita menyadari saat makan, itu nikmat Allah kerasa banget. Ketika kita minum itu juga disadarin, itu juga nikmat banget, seger. Beda lagi kalau kita makan minum gak disadarin, ya nggak? Contoh makan minum gak disadarin tuh gimana? Ya, biasanya kita kalau makan gitu kan sambil nonton, sambil pegang handphone. Sehingga kesadaran kita bukan ke proses makan, tapi lebih ke difokuskan ke nonton, ke handphone, lihat media sosial. Dan ini yang bikin juga kita ngerasa, oh belum makan, padahal udah makan. Akhirnya nyemil terus bawaannya karena otak kita menganggap bahwa kita belum makan. Kenapa? Ketika makannya nggak disadarin. Kesadaran kita tidak diproses makan, tapi ketika proses ngelihat handphone tadi atau melihat TV tadi. Ya. Atau misalkan ada yang lagi Zoom sekarang sambil nonton Zoom, sambil makan gitu kan. Nah itu kan fokusnya terbagi ya nggak? Lama-lama nastar dua toples sudah habis. Tuh, lebarannya belum, nastarnya udah habis. Oh, mam gitu kan. Nah, jadi dengan hal-hal sederhana aja sebetulnya itu kita bisa jadi proses healing loh dengan proses menyadari proses makan, minum aja itu udah jadi proses healing sebetulnya. Kemudian melepaskan beban emosional. Nah, ini kawan-kawan yang bikin kita capek, badan sering pegel, punggung, udah pokoknya udah menjadi apa namanya? Rentak di usia muda. Umurnya baru 30-an, tapi sudah terbiasa dengan minyak angin, cap kapak dan sebagainya, ya. Hujan dikit, inhaler sehingga ya rentak di usia muda, sudah jompo sebelum waktunya gitu. Oh ya, jadi remajo katanya, remaja jompo. Nah, itu kawan-kawan. Karena bisa jadi beban kita melampaui kemampuan kita. Beban yang kita bawa melampaui gitu ya. Ya, memang ada beban yang perlu kita bawa, tapi
yang nggak perlu tuh nggak usah dibawa. Dan sebenarnya ketika Allah kasih beban kita itu sebenarnya kita sanggup melewatinya. Cuman kita suka nambah-nambahin sendiri beban yang nggak perlu. Yang udah Allah atur ngasih beban ke kita tuh cukup pasti mampu bisa. Cuman kita yang sering kali nambah-nambahin dengan beban yang tidak perlu. Beban-beban seperti apa? Yaitu beban berharap kepada manusia, berharap dia ngerti, berharap dia peka. Suami itu harusnya peka. Lihat istrinya capek, kerja beres-beres harusnya bantuin. Ternyata dia cuek aja, goleran gitu ya. Nonton bola, waduh. Itu kan beban yang tidak perlu. Ya nggak kan kawan? Akhirnya badan kita menjadi cepat tua sebelum waktunya. Gitu deh kawan-kawan. Iya, nak. Menuntut pasangan tuh beban yang tidak perlu. Menuntut ke anak juga sama itu beban yang tidak perlu. Kemudian menemukan makna dari pengalaman selama setahun ini. Nah, setahun ini kan banyak ya perjalanan hidup kita nih. Dari yang bikin seneng sampai yang bikin sedih. Bahkan mungkin ada yang sampai bikin trauma gitu kan. Itu kita temukan makna. Bukan hanya sekedar kejadian itu berlalu begitu saja tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Karena sebenarnya dari setiap kejadian itu pasti ada maknanya. Luar biasa ya. Beberapa waktu lalu kita sempat baca berita mungkin ya tentang viralnya seorang pedagang es teh yang Allah kasih rezeki dengan caranya luar biasa. Itu maknanya dalam banget tuh, luar biasa. Mudah bagi Allah tuh untuk ya mudah bagi Allah untuk mengubah apapun, termasuk dari yang kondisinya beliau seperti itu sekarang tiba-tiba dalam waktu kurang 24 jam itu tiba-tiba Allah kasih rezeki sampai 2,7 miliar bahkan sekarang nggak tahu sudah berapa. Allah kasih eh, ongkos umroh, bahkan ada yang mau menghajikan, anak-anaknya dapat beasiswa pendidikan. Itu kan kalau kita maknai, betapa memang Allah tuh maha kuasa tuh bener. Mudah bagi Allah buat mengembalikan apapun, tinggal menjentikan jari, kun, selesai jadi. Yang kata manusia nggak mungkin, secara logika nggak mungkin. Tapi kalau kata Allah sudah berkehendak, kita mau apa? Ya nggak? Secara logika, dalam waktu 24 jam dapat uang 20 miliar lebih. Bisa nggak? Dengan hanya berjualan es teh. Nggak mungkin lah. Logika manusia nggak akan nyampe. Hanya bagaimana ketika cara Allah menyampaikan rezeki itu. Ya enggak, kalau kita lihat alurnya, itu nggak enak banget loh diterima sama beliau. Ya enggak, ada kejadian menyakitkan yang beliau terima. Tapi beliau melewati dengan baik. Beliau berhasil melewati fase berat itu dengan baik. Makanya kita perlu memaknai dari setiap kejadian gitu ya. Bahwa yang Allah mau tuh apa sih dari kejadian ini? Nah, selama ini yang bikin kita capek adalah ketika ada satu kejadian yang bikin kita nggak enak, kita langsung naik darah. Ya enggak. Saya tuh maunya begini, bukan begitu. Jadi kita berpikir dengan sudut pandang apa yang kita mau. Nah, coba sekarang kita temukan makna dari kejadian ini. Kita ubah sudut pandang kita dari yang tadinya apa yang saya mau menjadi kira-kira apa yang Allah mau ya dari saya atas kejadian ini. Nah, kita fokus sama apa yang Allah mau. Yang bikin kita capek adalah kita fokus sama apa yang saya mau. Kalau ngikutin logika manusia, ya, udah ditekan, dipermalukan di hadapan umum, itu kan pengennya bisa aja dia ngebanting kan barangnya. Wah, bisa nunjuk-nunjuk kamu ya segala macam dan luapan-luapan emosi lainnya. Bisa saja itu bisa menjadi pilihan, betul nggak? Alternatif apa? Respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Bisa saja dia memilih untuk marah-marah, balik bentak, lempar barang, pergi meninggalkan dengan cara yang kasar. Itu bisa sekali dilakukan. Tapi ia memilih kira-kira dari kejadian ini. Allah pengen saya gimana?
Kalau sudah fokusnya sama Allah, Allah pengennya gimana, itu insya Allah fase berat sekalipun, itu bisa akan kita lewati dengan baik, insya Allah. Ya, betul. Dan memang itu perjuangan, ngikutin maunya Allah tuh berat, penuh perjuangan. Bagaimana beliau wajahnya, ya betul menahan marah yang luar biasa. Dari helaan nafasnya kan kelihatan, ya nggak? Dan beliau berhasil melewati fase berat itu. Dan ketika berhasil melewati itu, Allah kasih hadiah luar biasa, ya nggak? Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Secara logika manusia, cuman jualan es teh. Gimana mungkin bisa umroh? Duit dari mana? Tapi kalau Allah udah mau, kalau Allah yang udah berkehendak, bukan dia yang nyari rezeki, Bu. Rezekinya yang dianterin sama dia. Itu namanya rezeki diantar. Alam semesta yang digerakkan buat ngasih rezeki sama beliau. Tuh, kalau kita udah ngikut maunya Allah, mudah bagi Allah buat ngatur apapun, mengubah apapun. Bahkan di luar ekspektasi kita, jauh di atas ekspektasi kita. Maka salah satu hal yang eh, kita perlu sadari dalam proses ini, kita temukan makna dari setiap kejadian yang sudah berlalu setahun belakangan ini. Kemudian buat perencanaan lebih baik untuk masa depan. Nah, berarti kalau sudah tahu kemarin tuh, oh salahnya di sini, evaluasinya ini. Kemarin saya melakukan kesalahan ini. Berarti nanti kalau misalnya terjadi lagi pola yang serupa, maka saya tahu respon yang harus saya ambil adalah bukan ngikutin apa yang saya mau, tapi kira-kira Allah mau apa saya dari kejadian ini. Allah mau saya gimana dari kejadian ini. Bukan ngikutin maunya sendiri lagi. Bukan malah kamu tuh tetep banget ya gak berubah-berubah, Mas dari tahun ke tahun gini terus. Nah itu capek itu. Ya memang kita nggak tahu dia kapan mau berubahnya ya. Tapi kalau kita maknai gitu ya, kira-kira apa yang Allah mau nih dari sikap suami yang dari tahun ke tahun belum berubah. Kita bisa punya pilihan respon seperti halnya Bapak penjual es teh tadi. Dia punya banyak berbagai pilihan respon dari kejadian itu. Tapi beliau memberikan respon terbaik, maka Allah juga kasih hadiah terbaik. Maka rencanakanlah hal itu, sadari bahwa standar kita adalah bagaimana seperti apa yang Allah mau. Ya. Tapi belum selesai episodenya. Bagaimana mensikapi uang banyak. Betul, betul, sangat betul. Dan ujian itu tidak berhenti sampai di sini. Sampai kapan selesainya? Ya sampai selesai. Sampai kita hidup selesai. Dikasih uang yang sedikit ujian, dikasih uang yang banyak juga ujian. Dan jangan dikira ujian itu hanya sekedar diberi rasa susah, sakit, dikasih kemiskinan, hati yang sempit. Jangan dikira ujian tuh hal-hal seperti itu. Dikasih uang yang banyak juga ujian. Keluarga yang lengkap, yang utuh juga ujian. Pasangan yang setia, yang baik, romantis, rajin menabung, tidak sombong, rela menolong dan tabah. Itu juga ujian. Jangan dikira ujian itu berupa bentuk suami yang suka judol, suka selingkuh. Enggak, suami yang baik, soleh juga itu ujian. Hati yang lapang, hati yang tenang, waktu yang luang, itu juga bisa jadi ujian. Anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, itu juga bisa jadi ujian. Jadi jangan dikira ujian itu bentuknya nggak enak semua. Dikasih harta, tahta, kekuasaan yang banyak itu juga ujian. Teman yang baik, keluarga yang selalu ada itu juga ujian. Jadi jangan dikira kita ini bisa lepas dari ujian. Enggak. Jangan dikira ujian itu hanya berupa sakit. Sehat juga ujian. Ya nggak kan? Jadi ujian itu tidak melulu tentang yang nggak enak. Dan ketika dikasih yang enak pun itu juga ujian. Ya kawan-kawan.
Nah, tahapannya nih, kita bisa mereview tahun yang sudah berlalu. Mungkin ada prestasi apa, keberhasilan apa, tantangan, kegagalan. Bukan hanya kegagalan dalam apa ya, eh, usaha kita misalnya ya. Tapi juga ketika kita gagal meregulasi emosi, misalnya kita gagal memberi respon terbaik dalam setiap kejadian, ya. Atau juga mungkin keberhasilan kita, Bun, saya minggu lalu berhasil. Berhasil apa? Saya marah sekali sama anak saya dan rasanya saya pengen mukul. Tapi ternyata saya berhasil melewati kemarahan itu dengan baik. Saya nggak jadi mukul dan saya tidak menyakiti anak. Itu juga suatu keberhasilan yang perlu kita apa ya, direview. Oh, ternyata saya bisa ya melewati badai yang lumayan cukup berat. Ya nggak? Bagi seseorang ada yang mungkin ujiannya itu beratnya itu di anak-anak, ada mungkin yang ujian beratnya itu di pasangan, ada yang ujian beratnya di orang tua, mertua dan sebagainya, atau ada di ipar mungkin. Setiap kita kan punya eh apa ya, ujiannya masing-masing gitu. Dan bagaimana kita berhasil ataupun gagal melewati itu semua dan kita belajar dari situ, kita review ya. Kemudian mengenali emosi dan perasaan. Nah, selama ini sebenarnya apa yang masih jadi beban kita? Yang rasanya masih berat banget, yang masih kalau ingat itu rasanya tarik nafas tuh panjang banget. Nah, coba Bapak Ibu pikirkan apa yang masih jadi beban. Yang kalau kita ingat itu rasanya dada kita nih gitu. Tarik nafasnya panjang banget kalau ingat hal itu. Kenali emosinya, perasaannya. Perasaan apa yang hadir? Jadi misalnya ketika ingat beban itu, perasaan yang muncul, misalnya katakanlah eh apa ya? Saya sedih, saya marah. Itu kan kita mengenali emosi ya. Selama ini banyak orang yang uring-uringan gak jelas karena dia nggak tahu dia kenapa. Kau marah ya? Enggak, siapa yang marah? Padahal itu ngomongnya udah ngegas gitu ya. Jalan sudah dihentak-hentak gitu kan. Barang sudah dibanting-banting, dilempar-lempar. Ya, jadi penting bagi kita mengenali emosi dan perasaan. Karena kenapa? Kalau kita nggak kenal emosi yang sedang kita rasakan, kita akan kehilangan diri kita. Kita akan ada orang yang di luar kendali. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena apa? Kita dikendalikan oleh emosi kita. Orang yang sudah marahnya ubun-ubun dan tidak menyadari rasa marahnya, itu dia akan dikuasai marahnya. Makanya kenapa banyak orang yang nekat. Kemarin ada berita kan, ada seorang anak yang membunuh ayah dan neneknya. Ya nggak? Secara logika, ada nggak sih kalau dia sadar, dia mau nggak membunuh orang tuanya sama neneknya? Tentu dia nggak mau. Tapi kenapa dia lakukan dan itu terjadi? Karena apa? Dia kerap kali tidak menyadari emosinya yang sedang terjadi. Sehingga dia dikuasai oleh emosinya. Emosi apa yang dominan pada saat itu? Misalnya emosi marah. Ya udah dia terus didominasi oleh emosi marah itu. Sehingga hal-hal yang buruk itu terjadi. Seorang ibu membunuh anaknya, wah mengerikan. Sekarang tuh dengar berita itu ya Allah, ya Rob, ya ngilu rasanya, mengerikan. Karena apa? Banyak manusia yang reaktif. Dia tidak mendefinisikan, dia tidak mengidentifikasi emosinya itu apa. Dia menganggap apa ya? Bahwa dirinya adalah emosinya. Sehingga perlu kita lihat nih, perlu kita urai apa yang masih jadi beban kita selama ini. Biar apa? Biar kita nggak dikuasai terus sama emosi.
Misalnya Anda punya beban emosi, eh, Anda pernah disakiti oleh seseorang. Kejadian itu sudah terjadi dan menjadi masa lalu, ya enggak? Tapi Anda masih menciptakan sosok orang itu di pikiran Anda dan menyakiti Anda setiap hari dengan pikiran yang Anda buat sendiri. Setiap hari. Sehingga Anda tersakiti berkali-kali. Padahal kejadiannya dia hanya melakukan satu kali dan itu terjadi di masa lalu. Dan sosok itu yang diciptakan terus di pikiran kita, dia brengsek, dia jahat, dia bajingan lah segala macam gitu ya. Itu di pikiran kita terus. Yang menyakiti kita itu ya pikiran kita sendiri. Dan itu perlu kita mengenali emosi. Oh, saya marah nih sama orang itu. Oh, saya kesel nih sama orang. Oh, saya jengkel nih sama orang itu. Jadi beban-beban di masa lalu yang masih apa ya bersarang di pikiran kita itu ya coba perlu diurai. Karena sesuatu yang sudah terjadi kita sebut dengan masa lalu, ya enggak? Dan masa lalu itu lah yang kita sebut dengan takdir. Segala sesuatu yang sudah terjadi, yang pernah kita lewati, yang sudah kita rasakan, itulah takdir dari Allah. Ketika kita marah sama masa lalu, artinya kita juga marah sama takdir Allah. Dan ketika kita menerima masa lalu, artinya kita juga menerima takdir dari Allah. Sesuatu hal yang sudah pernah terjadi, beban-beban di masa lalu, yang mungkin kita nggak suka, yang mungkin bikin kita marah, itulah takdir yang Allah ciptakan untuk kita. Tugas kita gimana dalam menghadapi masa lalu? Ya terima, nggak ada cara lain. Segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah terlewati, nggak ada cara lain bagi kita selain menerima. Karena sekuat apapun kita menolak, ya kejadian itu memang sudah terjadi dan sudah terlewati dan tidak bisa kita kembali ke masa lalu. Dan tidak ada manusia yang bisa kembali ke masa lalu. Juga tidak ada manusia yang bisa memperbaiki masa lalu. Sehingga beban-beban apa yang masih ada yang tidak perlu lepaskan. Gimana melepaskannya? Memaafkan. Karena kita menyimpan jengkel pun ya itu sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah. Apa saja yang bisa kita syukuri. Nah, selama ini kita syukurnya gimana? Kita berterima kasih sama Allah kalau dikasih yang enak-enak ya enggak? Dikasih naik jabatan. Alhamdulillah ya Allah, dimudahin naik jabatan. Kita dikasih rezeki nomplok. Alhamdulillah ya Allah, tiba-tiba dapat rezeki. Dikasih anak yang baik, yang nurut. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak baik. Tapi giliran dikasih sesuatu yang gak enak, kita lupa syukurnya, hilang syukurnya ya enggak? Padahal segala sesuatu yang Allah kasih itulah yang terbaik buat kita. Karena kalau kita tahu itu yang terbaik bagi kita, maka apapun yang Allah kasih harusnya itu tetap bisa kita syukuri. Karena itu yang terbaik dari Allah yang mungkin kita belum mengerti ada kebaikan apa dari kejadian itu. Kita ini selama ini masih pilih-pilih syukurnya. Kalau yang rasanya enak kita bersyukur. Kalau yang nggak enak lupa syukurnya. Padahal bisa jadi yang nggak enak itu justru yang lebih baik buat kita. Yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Nah ini kawan-kawan. Maka eh, ketika kita mengenali perasaan yang hadir, kita akan lebih bisa mensyukuri apapun yang Allah kasih, apapun, apapun, apapun. Yang enak, yang gak enak, yang manis, yang pahit, itu kita syukuri. Makanya Allah tuh tahu manusia itu sedikit sekali syukurnya. Karena apa? Ngasih Allah ngasih sesuatu yang enak baru kita syukuri. Tapi giliran yang gak enak, yang kita gak suka,
lupa syukurnya. Padahal bisa jadi itulah yang lebih baik bagi kita. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, padahal belum tentu menurut Allah itu baik. Dan bisa jadi kita suka sesuatu, nggak suka sesuatu, padahal itu menurut Allah itu yang terbaik. Maka dari ayat itu kita bisa belajar bahwa bersyukur itu di segala kondisi, bukan hanya dirasa bahagia aja kita bersyukur, bukan saat senang aja kita bersyukur, tapi justru bahkan di saat ketika kesedihan datang, di saat kekecewaan datang, kita bisa tetap bersyukur. Nah, itu mantap tuh. Hamba yang dicintai Allah banget tuh. Kalau udah bisa bersyukur di segala kondisi, apapun yang Allah kasih, tetap bilang makasih. Luar biasa. Ibarat gini deh, ibu ngasih hadiah sama anak-anak. Ibu ngasih hadiah sesuatu yang dia suka banget, yang memang dia inginkan. Misalnya anak ibu yang cowok, dia minta dibelikan mobilan remote yang keren lah ya. Terus ibu kasih. Dia bagaimana rasa terima kasihnya? Mobil yang benar-benar dia inginkan, permainan mobil remote control yang memang dia inginkan, dia dapatkan. Ketika dikasih hadiah, nak, ini apa mobil-mobilan yang kamu mau. Oh, bentar. Ya, ketika diterima, gimana responnya? Wah, makasih Bunda. Dia peluk kita erat kan. Makasih, aku sayang Bunda. Aku senang banget mobilnya. Makasih. Sebegitunya ya nggak? Terus ceritanya, Anda ngasih sesuatu mobil, tapi bukan yang bukan dia mau. Mobil biasa aja gitu. Yang nggak ada remote-nya, yang nggak ada baterainya, yang kalau di jalan tuh harus manual gitu. Kira-kira responnya sama nggak? Ya. Ya, Bunda kok nggak ada remote-nya sih? Kok nggak bisa jalan sendiri sih? Itu gimana rasanya kita yang ngasih tuh? Padahal kita belinya gitu ya, dengan segala upaya gitu kan, kita nabung mungkin ya, buat beli mobilan itu. Tapi ketika diterima sama anak kita seperti itu, rasanya gimana? Ah, ya enggak. Sehingga syukur itu memang perlu di segala kondisi. Tahu terima kasih, biar kita apa bisa mensyukuri apapun yang Allah kasih, episode apapun yang Allah kasih itu kita syukuri. Kemudian perbaiki pola pikir dan perilaku. Apa yang perlu diubah atau ditingkatkan? Nah, ini juga perlu kita cek. Jadi kalau ada yang salah, perlu kita ubah. Ada yang udah bener nih, kita terusin, kita tingkatkan, kita perbaiki. Kalau ada pola-pola yang salah, perilaku-perilaku yang salah, kalau dulu udah tahu, oh ternyata berharap sama manusia itu salah ya, ya tahun depan perbaiki. Jangan diulangi lagi, ubah. Tapi Bun, saya udah berubah, dianya nggak berubah-berubah, dia nggak sadar-sadar, gimana dong? Ya tugas kita mah memang mengubah diri, bukan mengubah orang lain. Ya, berasa ikut kelasnya lagi Bunda. Pagi-pagi dibikin mewek di kamar. Kayak ikut kelasnya Bunda. Oke, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Kawan-kawan yang belum ikut kelas saya boleh ya. Insya Allah terdekat besok saya mau ke Padang. Yang di Padang boleh merapat ya. Jadi eh, pola-pola perilaku yang keliru di masa lalu itu kalau kita sudah sadari itu salah, maka kita akan juga penuh kesadaran memperbaiki itu. Diubah. Yang sudah pas, yang sudah betul, kita tingkatkan. Menulis resolusi dengan niat baik. Nah, ini nih. Kita resolusi jangan asal-asalan ikut-ikutan tren ya, bikin resolusi tahun 2025 misalnya gitu kan. Ikut-ikutan netizen. eh Fokus pada langkah kecil dan realistis. Pernah dengar nggak kawan-kawan ada seorang yang dulu itu dia katanya ingin mengubah dunia karena melihat dunia begitu kacau. Ternyata seiring berjalannya waktu, oh ternyata susah ya mengubah dunia. Begitu banyak hal yang harus diperbaiki, diubah, dan dilibatkan.
Lalu dia kemudian memutuskan untuk mengubah negaranya saja. Terus dia berusaha, dia lalu sadar, oh ternyata mengubah negara juga susah ya, berat. Kebayang se-Indonesia, berapa ratus juta orang. Lalu dia memutuskan untuk mengubah wilayahku saja. Oh ternyata mengubah wilayah juga susah, berat. Lalu dia seiring berjalannya waktu, semakin tua, dia memutuskan untuk, oh baiklah ternyata saya mau mengubah keluarga saya aja dulu. Dan ternyata mengubah keluarga juga susah, mengubah pasangan susah, mengubah anak-anak juga susah. Lalu semakin berkembang kebijaksanaannya, beliau ada pada satu pemahaman, saya hanya akan mengubah diri saya saja. Karena itulah yang paling mungkin. Nah, resolusi ini dibuat untuk diri kita dan kita mulai dari hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan, ya. Karena hanya eh, itulah yang paling mungkin kita lakukan, gitu ya. Nah, beberapa teknik ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama journaling. Kawan-kawan tahu ya teknik journaling. Nanti mungkin kalau ada kelasnya kapan-kapan kita akan bahas khusus tentang teknik journaling ya. Menuliskan pengalaman dan perasaan selama tahun itu gimana kita urai. Perasaan apa yang muncul, perasaan mana yang hadir gitu ya. Adakah perasaan yang salah di situ? Adakah memang ada perasaan yang salah atau gimana? Ya, nanti kita diurai itu ya. Kemudian juga bisa dengan doa merenungkan makna hidup dan minta petunjuk untuk tahun depan misalnya. Ini kalau bahas tentang doa kawan-kawan, panjang sekali ya. Kalau dibahas harian bisa nih bahas tentang doa gitu ya. Karena doa yang begitu bermakna itu benar-benar bisa menyentuh dan bisa mengubah luar biasa. Punya efek yang dahsyat. Kemudian memaafkan diri dan orang lain. Masa sih memaafkan itu bisa jadi healing? Ya sangat-sangat bisa kawan-kawan. Justru dengan memaafkan adalah itu healing, healing terbaik. Karena yang selama ini membuat kita berat, beban hidup kita rasanya tidak tuntas karena kita sulit dan begitu berat memaafkan orang lain. Ya, kita menganggap memaafkan orang lain itu kita akan jadi pihak yang lemah. Selama ini yang bikin manusia berat memaafkan adalah karena menganggap bahwa harusnya dia dulu dong yang minta maaf. Harusnya dia sadar dong kalau dia salah. Baru saya bisa maafin. Saya memaafin dia, Bun, kalau dia sudah datang menyesali dan mengakui perbuatannya sama saya. Nah, biasanya kan gitu ya yang bikin berat itu. Kenapa sulit memaafkan? Karena kita menganggap diri kita benar, menganggap diri kita sepenuhnya benar dan menganggap orang lain sepenuhnya salah. Dan kalau apa dua kubu ini ada dalam pikiran kita benar dia salah, kita kan susah tuh maafin orang. Dan semakin sulit memaafkan orang, kita akan semakin sakit. Karena apa? Kita baru bisa memaafkan kalau dia udah ngaku dulu, udah nyesal dulu, udah sadar dulu kalau dia salah. Wah ini repot kok kayak gini kawan-kawan. Ya, sehingga memaafkan itu membantu kita melepaskan rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Kita melepaskan beban yang tidak perlu. Yes, ngasih makan ego itu capek, bener banget. Saya ini kan benar, dia yang salah, harusnya dia yang datang dong minta maaf duluan. Baru saya mau maafin dia. Iya kalau dia datang, iya kalau dia sadar, iya kalau dia mau nyamperin. Kalau nggak nyamperin, nyamperin. Mau sampai kapan kita memikul beban yang nggak enak? Mau menyimpan marah di dalam ini mau sampai kapan? Ya kalau dia sadar, ya kalau dia berubah. Kalau enggak, artinya kita menyimpan bara itu seumur hidup dalam diri kita. Maka kita akan semakin sakit. Lama sembuhnya kalau kayak gitu, kawan-kawan. Ya,
Menyimpan marah, menyimpan dendam itu seperti kita memegang bara api tapi berharap orang lain yang terbakar. Visualisasi positif, bayangkan versi diri yang lebih baik dari sekarang ya di tahun-tahun yang akan datang. Ini sering kita sebut juga dengan teknik afirmasi ya. Ini juga kalau dibahas tentang afirmasi juga bisa dibahas menjadi sebuah kelas ya. Waktu itu saya pernah ada kelasnya tentang afirmasi. Dan ini juga luar biasa sangat-sangat membantu gitu, membuat kita bisa bergerak menuju arah yang lebih baik. Yakin bahwa kita memang layak ada di posisi itu. Yakin bahwa kita memang berhak ada di kondisi diri kita yang paling sehat, yang paling baik, yang paling positif. Karena Allah tuh menyiapkan kita menjadi orang tua gitu ya untuk anak-anak kita dan mereka itu berhak diasuh oleh orang tua yang dengan kondisi terbaik. Maka kita kalau jadi orang tua, jadilah orang tua terbaik untuk anak-anak kita dengan versi terbaik diri kita. Jangan sampai anak-anak kita dapat orang tua yang ya versi tidak terbaiknya ya. Karena anak-anak kita berhak mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tuanya. Nah, refleksi melalui spiritual nih ya, menurut Islam konsep muhasabah diri, ya enggak? Minta ampun, berdoa agar diberi kemudahan. Kemudian kalau nilai universalnya, kita bersyukur atas pencapaian dari segala kesalahan. Nah, ini hal-hal yang coba bisa kita bikin PR ya, kawan-kawan. Coba kawan-kawan tuliskan ya, kita akan praktek introspeksi bareng-bareng nih. Kira-kira cukup 3 aja dulu. Nanti kawan-kawan boleh share di media sosial ya. Boleh share di media sosial, boleh tag akunnya Meaningful Ways, juga akun saya boleh. Kita akan sharing bareng-bareng. Kita akan sebarkan vibrasi kebaikan. Ya. Tulis 3 hal apa yang disyukuri. Kemudian tulis pelajaran penting yang didapatkan apa. Oh, ternyata ngasih makan ego sendiri itu capek. Tulis pelajaran penting tahun 2024. Ternyata ngasih makan ego sendiri itu capek. Misal, ya. Oh, ternyata berharap sama manusia itu melelahkan. Oh, ternyata yang bikin kita capek adalah kita membawa beban yang tidak perlu. Misal apapun yang Anda pelajari apa? Yang menjadi poin besar satu aja di tahun ini, pelajaran berharga apa yang didapatkan dari setiap kejadian yang mungkin terlewati. Kemudian satu perubahan kecil untuk tahun depan apa? Oke, perubahan kecilnya misalnya saya eh, hanya berekspektasi, hanya memohon, hanya meminta, hanya berharap kepada siapa? Kepada Allah. Stop berekspektasi sama pasangan, sama anak, karena itu ternyata melelahkan. Bisa ditulis nih perubahan kecilnya apa? Mensyukuri segala hal misalnya, baik enak maupun tidak enak. Mensyukuri atas setiap tawa dan tangis. Mensyukuri atas segala nikmat dan kekecewaan. Ah, itu banyak tuh perubahan kecil yang bisa kita lakukan di tahun depannya nggak? Sekarang saya minta satu aja. Kawan-kawan tuliskan nanti kita share ya di media sosial biar makin banyak kawan-kawan kita yang belajar bareng ya. Kemudian jangan biarkan hari ini berlalu tanpa menjadi pelajaran untuk hari esok. Jadi kita belajar hari ini, kita maknai, dan saya mengajak mari kita berdamai dengan yang sudah terjadi, bersyukur dengan yang sedang dihadapi, dan tenang dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi atas masa lalu, ya sudah, itu kan sudah terlewati. Maka kita perlu berdamai, dan dengan apa yang dihadapi sekarang, kita syukuri apapun fasenya, mau manis, mau pahit, mau tawa, mau air mata, syukuri. Dan yakinlah masa depan akan kita lewati dengan hati yang tenang. Karena kita tahu semuanya udah diatur sama Allah, semuanya udah ada dalam genggaman yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Planet aja diatur sama Allah dengan begitu sempurna, apalagi ngatur hidup kita, mudah bagi Allah. Maka kalau kita sudah tahu itu semua, dengan segala kemungkinan yang terjadi, kita akan bisa menghadapinya dengan tenang, kawan-kawan. Dengan hati yang lapang. Kalau sudah tenang, insya Allah kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Itu mungkin kawan-kawan ya. Jangan lupa ini di share ininya ya.
di di media sosialnya kawan-kawan. Saya kasih PR nih ya. Hari ini kita mulai akan sebarkan vibrasi baik agar semakin banyak orang yang punya vibrasi baik. Karena kalau sudah bergulir tuh energi-energi baik, kita akan mudah juga menerima kebaikan. Akan memantul lagi kepada kita dengan energi kebaikan yang berkali-kali. Maka kita tuliskan ini berbagi sharing. Siapa tahu orang lain di media sosial Anda sedang mengalami hal serupa dan mendapatkan suatu pemahaman, insight baru dari postingan yang Anda kirim, dari pelajaran penting yang Anda dapatkan. Oh, gitu ya ternyata. Dia pun sehingga terilhami dan ada perubahan kebaikan, insya Allah. Ya, ya, yang mengenal PPA dari Padang, ya, Ibu Rosalinda. Oke, nanti besok insya Allah saya ke Padang. Ketemu ya Bu ya. Besok ada kelas Sabtu Ahad, ada 2 hari saya kelas di Padang insya Allah. Ya, kawan-kawan, itu saja mungkin dari saya karena waktunya juga sudah selesai. Saya doakan kawan-kawan semua, semoga banyak Allah berikan hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah kita lewati dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan bisa tenang menghadapi fase apapun yang akan Allah kasih untuk kita. Barakallahu fiik kawan-kawan. Selamat belajar menjadi manusia terbaik, menjadi hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semua disayang sama Allah, diampuni sama Allah, dan mudah-mudahan kita bisa sujud bareng di Baitullah, bisa kumpul ya. Amin insya Allah. Dan juga Allah kumpulkan kita kembali di jannahnya dengan keluarga yang kita sayangi, kita cintai. Amin. 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 Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Ustadz Irki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hai Bunda, semuanya kita sudah sama-sama belajar dengan Bunda Ambar. Banyak sekali yang didapatkan. Gimana nih? Boleh dong sharing di kolom komentar Bunda apa hari ini? Masya Allah, banyak sekali ya hikmah yang kita dapatkan untuk kita introspeksi di akhir tahun ini. Salah satunya tadi Irgi mencatat banyak nih, Masya Allah, di teknik healing, kemudian juga tahap introspeksi. Alhamdulillah mencatat semuanya. Semoga bisa dibuka kembali, Bunda catatannya. Dan jangan lupa, untuk Bunda yang hadir pada pagi hari ini bisa di-share ya apa ya saja yang tadi sudah didapatkan dan kemudian khusus aktivitas introspeksi bersama yang tadi kata Bunda Ambar tag Instagramnya Irgi izin untuk di-share. Nah, silakan Bunda bisa tag Bunda dan IG Meaningful Ways. Tag apa? Nah, 3 hal yang disyukuri tahun ini, kemudian satu pelajaran penting yang didapatkan, kemudian satu perubahan kecil untuk tahun depan apa. Nah, boleh di tag di Instagramnya Bunda Ambar dan Meaningful Ways. Sebelum ditutup, Bunda, informasi yang sangat bermanfaat dan apakah di sini sudah punya buku dari yang ditulis oleh Bunda Ambar? Ayah Bunda semuanya. Nah, ada yang sudah punya belum? Kalau yang belum punya, silakan Ayah Bunda bisa didapatkan di layar kita. Nah, Bunda Ambar menulis buku judulnya Wellbeing Parent Parent for Mom. Ayo Bunda semuanya bisa langsung diklik di kolom komentar. Insya Allah kita akan bantu untuk menghubungi Ayah Bunda karena insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan hikmah ya tidak hanya di kajian tetapi setiap kita punya bukunya Bunda Ambar kita akan mendapatkan hikmah. Masya Allah. Ini terkhusus seorang ibu silahkan. Bagi seorang suami yang mau beliin istrinya boleh, mau beliin ibunda tercintanya boleh dong. Insya Allah jadi pahala jariah ya. Karena insya Allah kita sebagai suami tugasnya membersamai, kemudian mendidik dengan kasih sayang istri kita. Masya Allah bisa ya kan buku yang ditulis oleh Bunda Amba. Wellbeing Parent Forma. Masya Allah. Sudah punya? Kalau belum punya langsung klik, langsung order. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau yang mau linknya, nah boleh silahkan. Kalau misalnya yang di Padang mau ikutan kelasnya,
hubungi Uni Dina. Nah, sudah di chat sama Bunda Ambar. Baik, barakallahu fikum, ayah bunda semuanya yang telah belajar pagi hari ini bersama Bunda Ambar. Insya Allah kita sama doakan ya, semoga Bunda Ambar senantiasa Allah sehatkan berserta keluarganya, dan nanti insya Allah diselamatkan, kemudian disehatkan selama perjalanannya syiar di Padang. Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita cukupkan, kita serahkan untuk closing statement kepada Bunda Ambar, kepada ayah bunda semuanya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Baik, kawan-kawan, untuk closing statement kita hari ini, untuk healing di akhir tahun ini ya, kita apa yang diperlukan agar kita pulih, berdamailah dengan apa-apa yang sudah terjadi, yang sudah terlewati. Ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu, artinya kita sudah berdamai dengan takdir Allah. Dan apapun fase yang sedang Allah hadirkan pada kita saat ini, inilah fase terbaik, hadiah terbaik, maka syukuri. Dan untuk masa depan yang sedang ada di hadapan kita hadapi dengan tenang karena semuanya sudah Allah atur dan tidak ada sedetik pun yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup bahagia dan tenang. Kabar bahagialah dengan segala yang Allah titipkan kepada kita. Barakallahu fiik kawan-kawan, semoga Allah memuliakan majelis ini dan Allah sayangi kita semua dan Allah kumpulkan kelak sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluk jauh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa tanggal 21 22 kita healing lagi dengan guru yang lain ya. Datang ayah bunda, insya Allah diinfokan di grup membahas tentang review diri. Barakallahu fikum. Syukran bunda. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Kita cukupkan ayah bunda semuanya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahaladzim. 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 Disempurnakan dengan doa kiblat Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, sampai jumpa di hari yang terbaik lainnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Barakallahu Jazakallahu khairan. Terima kasih semuanya. Salam pamit. Terima kasih. للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أو